Sebelum masuk ke pembahasan tentang steganografi, kita tahu bahwasannya steganografi ini merupakan salah satu teknik untuk dalam information hiding atau salah satu teknik dalam menyembunyikan informasi. Jadi sebenarnya ada dua teknik untuk menyembunyikan informasi. Yang pertama adalah steganografi, kemudian yang kedua adalah kriptografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Jupriyadi dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Pada video kali ini saya akan sharing tentang steganografi yang merupakan salah satu pembahasan di mata kuliah keamanan jaringan. Adapun tujuannya adalah yang pertama kita akan memahami konsep dasar dari steganografi itu sendiri. Kemudian yang kedua juga kita akan memahami salah satu teknik dalam steganografi, yaitu yang disebut dengan LSB atau Least Significant Bit. Baik, ada 4 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, definisi dari steganografi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari steganografi. Yang ketiga, kita akan bahas beberapa teknik steganografi klasik. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas tentang teknik steganografi menggunakan metode LSB atau Least Significant Bit. Sebelum masuk ke pembahasan tentang steganografi, kita tahu bahwasannya steganografi ini merupakan salah satu teknik untuk dalam information hiding atau salah satu teknik dalam menyembunyikan informasi. Jadi sebenarnya ada dua teknik untuk menyembunyikan informasi. Yang pertama adalah steganografi, kemudian yang kedua adalah kriptografi. Nah, apa bedanya? Kalau steganografi ini lebih ke menyembunyikan pesan atau menyisipkan pesan ke dalam media lain, ya. Menyembunyikan pesan di media lain yang berbeda. Nah, kalau kriptografi ini lebih ke bagaimana merubah pesan. Jadi pesan yang ada ini dirubah menjadi pesan yang sulit untuk dibaca, sehingga hanya pengirim dan penerima saja yang tahu apa pesannya. Nah, dua-duanya ini merupakan teknik dalam menyembunyikan informasi. Oke, kemudian kita masuk ke lebih detail lagi terkait dengan steganografi, ya. Jadi steganografi ini apa? Steganografi ini adalah art atau seni, ya, seni dan ilmu bagaimana menulis pesan tersembunyi. Jadi steganografi ini seni dan ilmu, ya, dan ilmu artinya ada teknik-teknik yang digunakan di dalam menulis pesan yang tersembunyi, gitu ya. Jadi sehingga ya pesan ini hanya bisa dibaca oleh orang yang berhak saja, oleh orang yang memang punya hak untuk membaca pesan tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kriptografi, ya, kalau tadi steganografi menyembunyikan pesan di media yang berbeda, kalau kriptografi ini adalah studi, ya, ilmu yang mempelajari secure komunikasi, ya, teknik bagaimana mengamankan komunikasi sehingga hanya pengirim dan hanya penerima saja yang bisa melihat pesannya, hanya yang bisa tahu isi dari pesannya. Nah, oke, lebih detail lagi terkait dengan steganografi. Ini steganografi ini berasal dari bahasa Yunani, ya. Jadi steganos
yang artinya cover, dan graphy artinya writing, jadi menulis di dalam cover gitu ya. Artinya apa? Tulisannya itu disisipkan ke dalam sebuah cover ya atau media lain. Jadi informasi pesannya dituliskan ke dalam media lain yang berbeda. Ya, di istilahnya adalah kalau steganografi ini membutuhkan dokumen pembawa atau cover tadi ya. Jadi kalau kita mau menyembunyikan pesan, butuh dokumen pembawa. Berbeda dengan kriptografi. Kalau kriptografi tidak perlu dokumen pembawa gitu ya. Nah, kalau kriptografi ini membutuhkan dokumen pembawa. Kita punya pesan rahasia disembunyikan ke dokumen lain. Nah, dokumen pembawa atau dokumen lainnya apa? Seperti teks. Ya, kita punya pesan, kemudian disembunyikan ke dalam teks, disisipkan ke dalam teks. Kemudian juga kita bisa punya pesan rahasia disembunyikan atau disisipkan ke dalam sebuah image, gambar, disisipkan ke dalam video atau disisipkan ke dalam audio dan file lainnya. Jadi pesan rahasianya disisipkan ke dalam media lain yang disebut dengan carrier atau cover ya di dalam steganografi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah menyembunyikan informasi ya. Jadi steganografi ini adalah mengamankan informasi ya, menyembunyikan informasi. Nah, ambil contoh misalnya kalau kita menyimpan sebuah file yang isinya password ya, yang isinya password, bagaimana kita menyimpannya? Kalau kita simpan dalam bentuk dokumen, kalau kita simpan dalam bentuk TXT, tentunya ketika dibuka ya itu akan terlihat passwordnya apa ya. Tapi kalau kita simpan di dalam sebuah gambar, jadi passwordnya kita simpan di dalam sebuah file gambar, nah itu akan sulit. Orang lain tidak akan curiga bahwasanya di gambar tersebut itu ada pesan rahasia ya, atau kita simpan password ke dalam sebuah file video atau file audio gitu ya. Ya, jadi file video dan file audionya terlihat seperti biasa saja, bisa di-play, bisa diputar, bisa ditonton gitu ya. Tapi sebenarnya di dalamnya ada file password ya, daftar password yang kita miliki gitu ya. Kita sembunyikan ke dalam sebuah file yang berbeda atau dokumen pembawa. Nah, tujuannya adalah mengamankan pesan ya, mengamankan pesan dengan cara menyisipkan ke media yang berbeda. Nah, kita masuk ke contoh steganografi. Sebenarnya steganografi ini sudah lama sekali ada gitu ya. Sudah lama sekali ada, tidak baru-baru ini gitu ya, bukan teknologi yang baru, hanya yang baru adalah tekniknya atau metodenya. Nah, contoh ini steganografi yang lama ya, klasik, ini sejak zaman Yunani itu sudah ada steganografi. Seperti di slide ya, ada gambar orang menari ya, terlihat adalah orang menari, padahal orang tersebut mengirimkan sebuah pesan gitu ya, mengirimkan sebuah pesan yang isinya kurang lebih come here at once ya. Jadi mengirimkan sebuah pesan lewat tarian gitu ya. Sehingga orang yang tidak tahu oh hanya menari seperti biasa, menari biasa, padahal orang tersebut adalah mengirimkan sebuah pesan. Nah, tarian ini dalam bentuk gambar gitu ya, dalam bentuk gambar. Nah, contoh lain misalnya di zaman dulu ketika perang ya, pesan itu ditulis dalam sebuah kayu gitu ya. Pesannya ditulis dalam sebuah kayu, kemudian kayunya dilapisi oleh lilin dengan lilin ya. Dilapisi dengan pelapis bahannya seperti lilin ya. Sehingga terlihat ya hanya kayu biasa gitu ya, tidak ada pesan. Padahal di dalamnya ada pesan yang sangat rahasia yang harus disampaikan ini ke orang lain gitu ya. Nah, itu contoh steganografi zaman dulu. Nah, ini contoh lain ya, invisible ink. Jadi ini juga contoh steganografi. Jadi kita bisa menulis di dalam sebuah kertas kosong ya dengan menggunakan air lemon ya. Nah, ketika ditulis seolah-olah kertas itu kosong, nggak ada tulisannya gitu ya. Bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya adalah dengan memanaskan kertas tersebut ya. Jadi kertasnya seolah-olah tidak ada tulisan, kertas putih saja, padahal di dalamnya ada tulisan ya. Melihatnya dengan cara kertasnya dipanaskan sehingga akan muncul tulisannya apa. Nah, ini steganografi. Nah, contoh lain. Nah, ini yang lebih secara digital ya.
pesan yang disisipkan di dalam sebuah teks. Jadi ini ada teks, ya. Kemudian kita menyisipkan pesan, ya, pesan rahasia di dalam teks yang ada. Ini algoritmanya dikenal dengan istilah null zipper, ya. Jadi pesannya disisipkan ke dalam sebuah teks. Nah, kalau dilihat di situ ada kalimat, ya, fishing, freshwater, dan seterusnya, ya. Itu sebenarnya hanya teks untuk mengaburkan saja, ya, mengaburkan, bukan pesan realnya. Pesan rahasianya apa? Pesan realnya apa? Pesan realnya adalah yang berwarna merah di bagian bawah, yaitu pesan realnya adalah send lawyers, guns, and money. Ya, kirim pengacara, senjata, dan uang. Nah, itu pesannya. Ya, itu pesannya. Tapi yang terlihat adalah fishing, fresh water, dan seterusnya yang berwarna biru. Ya, bagaimana algoritmanya atau tekniknya? Ya, tekniknya adalah dengan meletakkan, ya, huruf yang pesan rahasia itu pada huruf ketiga setiap kata yang ada di dalam kalimat. Jadi kalau dilihat di contohnya itu berwarna merah, ya, fishing, nah, huruf ketiganya S. Nah, S itu adalah pesan rahasianya, huruf yang pertama. Kemudian fresh water, ya, huruf ketiganya adalah E. Nah, E itu adalah pesan rahasia yang kedua, huruf rahasia yang kedua, dan seterusnya, sehingga terbentuk sebuah pesan yang lengkap. Nah, contoh lain ini misalnya ada kalimat nih, rasa akan haus amat siang ini adalah disebabkan oleh namanya gerah. Nah, ini pesan apa ini seperti ini, ya? Padahal pesan aslinya itu adalah rahasia dong, ya. Pesan aslinya adalah rahasia dong. Bagaimana? Dengan cara meletakkan, ya, dengan cara meletakkan setiap huruf rahasianya itu ke dalam huruf pertama dari setiap kata. Jadi yang diambil adalah huruf pertama dari setiap kata, sehingga menjadi kalimat rahasia dong. Nah, ini null zipper. Nah, baik, kita masuk ke teknik least significant bit, ya, atau LSB. Jadi pada dasarnya komputer itu taunya kan dalam bentuk biner, ya, taunya 0 dan 1 gitu, ya, 0 dan 1. Nah, ini teknik LSB itu adalah salah satu teknik steganografi di mana menyisipkan atau menyembunyikan pesan di dalam sebuah gambar, ya, di dalam sebuah gambar dengan cara mengganti bit yang terakhir, ya, bit yang terkecil atau least significant bit dari sebuah gambar dengan pesan yang akan disembunyikan. Jadi kalau kita lihat di gambar, ya, di situ diilustrasikan bahwasannya yang berwarna merah itu adalah pesan yang akan disembunyikan, pesan rahasianya. Kemudian yang berwarna hijau itu adalah gambarnya, ya, data gambarnya. Nah, pesannya disisipkan ke dalam sebuah gambar. Jadi hasilnya adalah nanti berwarna hijau dan merah gitu, ya, di setiap akhir dari bit dari byte dari sebuah image. Baik, nah tekniknya gimana? Ya, teknik LSB ini seperti apa? Saya ambil contoh misalnya, saya akan menyimpan atau menyembunyikan huruf A, sebuah huruf, ya, yaitu huruf A besar. Nah, huruf A besar ini pada dasarnya memiliki kode ASCII, ya. Kode ASCII-nya adalah 65 dan kalau dikonversi ke biner akan menjadi 01000001, ya. Jadi 1 byte. Jadi huruf A itu memiliki ASCII 65 dan kalau diubah ke biner itu nilainya adalah 01000001, ya. Dan akan disembunyikan ke dalam 8 byte dokumen pembawa. Nah, 8 byte dokumen pembawanya yang berwarna hijau, ya. Di situ ada 01, 01, 1101 dan seterusnya. Itu adalah dokumen pembawanya dalam bentuk 8 byte. Kemudian yang merah itu
dalam bentuk 1 byte ya, 1 byte yang isinya adalah karakter atau huruf A. Nah, ketika proses penyembunyiannya ya. Jadi setelah diproses disembunyikan, bentuknya akan menjadi 8 byte tadi yang warna hijau semua, itu akan menjadi ada 1 bit yang berwarna merah. Nah, yang berwarna merah inilah yang diisi dari pesannya. Jadi yang berwarna merah ini diletakkan pada bit-bit yang terakhir ya. Bit-bit yang terakhir. Jadi kalau awalnya pesannya adalah byte pertama pembawanya adalah 01, 01, 1101, maka setelah diisi atau disisipkan dengan pesan rahasianya menjadi 01, 01, 11, 00 ya. Jadi 1 bit yang terakhir itu akan di-replace dengan 1 bit pesan pembawanya. Yang awalnya 1 akan menjadi 0 dan seterusnya prosesnya. Nah, itu tekniknya. Jadi pada dasarnya tadi komputer itu hanya mengenal 0 dan 1 ya. 0 dan 1 atau disebut dengan bit ya. Dan digrup menjadi 8/8 atau dikenal dengan istilah byte ya. Nah, masing-masing karakter yang ada di sistem komputer, huruf ya yang ada di keyboard itu memiliki kode ASCII ya, dan kode ASCII ini isinya adalah 1 byte dan bisa dikonversi ke dalam bentuk biner ya. Misalnya huruf A, kode ASCII-nya adalah 65, kemudian B 66 dan seterusnya. Nah, berikutnya, jadi LSB ini teknik menyembunyikan pesan di dalam bit yang terakhir ya, bit yang terkecil. Nah, bagaimana menyembunyikannya dalam sebuah gambar? Jadi, sebuah gambar itu pada dasarnya adalah kumpulan dari sebuah titik ya, titik yang disebut dengan piksel. Jadi, gambar itu pada dasarnya adalah kumpulan dari sebuah titik yang disebut dengan piksel. Nah, piksel ini, setiap piksel itu direpresentasikan dalam 3 byte, ya. Jadi 1 piksel di gambar itu pada dasarnya adalah terdiri dari 3 byte, yaitu red, green, dan blue. Jadi ada RGB-nya. 1 titik di dalam sebuah gambar itu terdiri dari RGB. Saya ambil contoh misalnya nilai red-nya adalah 248 atau kalau dikonversi ke dalam biner menjadi 11111000, warna hijaunya 201 dan warna birunya nilainya adalah 3, maka sebenarnya yang muncul adalah sebuah titik ya, sebuah titik dengan warna orange ya. Jadi hanya 1 titik ya, 1 titik, saya ulang kembali, 1 titik di dalam sebuah gambar disebut dengan piksel, dan setiap piksel itu terdiri dari RGB ya, nilainya RGB merupakan gabungan dari nilai red, green, blue. Oke, jadi saya ambil contoh ini adalah warna orange ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada 2 warna ya, tadi warna originalnya kan warna orange nih, 248 ditambah 201 ditambah 3. Nilai rednya 248, nilai greennya 201, dan nilai blue-nya adalah 3, maka menjadi warna orange gitu ya, warna orange. Nah, dengan kita merubah sedikit bit yang terakhir ya, maka perubahannya akan bertambah 1 ya, atau berkurang 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya blue-nya ditambah 1, tadinya 3 menjadi 4. Kalau red-nya dikurang 1, tadinya 248 dikurang menjadi 247. Nah, perubahan ini tidak akan berpengaruh ya, tidak akan berpengaruh terhadap gambar yang dihasilkan. Jadi kalau mata kita tidak bisa membedakan ya, tidak bisa membedakan perubahan warna ya, di mana perubahannya hanya 1 bit. Jadi kalau awalnya orange ya, maka hasil ketika berubah 1 bit akhir itu juga masih terlihat di mata kita orange meskipun nilainya berubah ya.
Kalau awalnya kuning dirubah 1 bit yang terakhir, maka warnanya tetap kuning. Mata kita belum bisa membedakan karena yang berubah hanya 1 bit. Nah, inilah yang digunakan LSB untuk menyembunyikan pesan sehingga gambarnya, kalau ada sebuah pesan disembunyikan di dalam sebuah gambar, gambarnya itu tidak rusak ya, seolah-olah tidak berubah. Jadi kalau misalnya ada pesan gambar sebelah kiri ya, pemandangan ada gunung, ada laut ya. Nah, setelah disisipkan pesan dengan merubah bit yang paling akhir ya, gambarnya itu seolah-olah tidak ada bedanya gitu ya, tidak ada bedanya. Karena memang perubahannya sangat kecil sekali dengan merubah 1 bit yang paling akhir ya. Jadi perubahan warnanya, perubahan gambarnya itu tidak akan kelihatan. Mata kita belum bisa membedakan. Oke, baik. Nah, umumnya LSB ini disisipkan ya, disisipkan secara normal berurutan gitu ya di setiap dot dalam sebuah gambar. Jadi diurutkan dari pixel yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ya. Namun kalau tekniknya seperti itu mudah sekali untuk ditemukan gitu ya, untuk ditemukan datanya gitu ya. Nah, beberapa teknik lain dikembangkan bisa dengan menggunakan jadi pesannya itu tidak disimpan secara berurutan di setiap pixel, mulai dari pixel ke 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi disisipkan pada sebuah garis ya, garis ini ya, sehingga perubahan warnanya tidak nampak. Kalau secara berurutan nanti perubahan warnanya akan kelihatan gitu ya. Nah, kalau dengan teknik yang lain, dengan menyisipkan ke dalam sebuah gambar di mana menyisipkannya tidak berurutan dari pixel ke 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi secara random di dalam sebuah garis-garis yang ada di dalam sebuah gambar, maka pesannya ya, perubahan terhadap warnanya itu akan lebih tidak kelihatan lagi, sehingga pesannya akan jauh lebih aman dan tidak merusak atau merubah gambar yang tersedia. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Jadi saya rangkum kembali bahwasanya kita sudah belajar tentang fundamental atau dasar dari steganografi. Kita sudah pahami apa itu steganografi, kemudian tujuan dari steganografi, dan yang berikutnya adalah beberapa teknik steganografi klasik ya dari zaman dahulu, dan kita sudah mengenal fundamental dasar dari teknik least significant bit sebagai salah satu metode steganografi di mana menyisipkan sebuah pesan ya, pesan rahasia di dalam sebuah gambar. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share channel YouTube pembelajaran daring Universitas Teknokrat Indonesia di channel Kuliah Teknokrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.